Selamat malam Pak Iskandar. Jadi saya ingin konfirmasi lagi, Raja Toto Santoso dan ratunya ini sudah dijerat dengan pasal penipuan. Benar demikian Pak ya? Ya, betul. Ya, betul Mas Wahyu. Iya. Prakteknya atau teknisnya seperti apa praktek penipuan yang dilakukan oleh Toto Santoso ini? Ya, Saudara Santoso ini ya sudah melakukan berbagai penipuan. Ya, sudah kita dengarkan tadi juga dan sudah kita lihat bahwa yang bersangkutan ini mencari orang-orang untuk sebagai pengikutnya di kerajaan. Dan juga orang-orang tersebut dimintai uang. Ya, mulai dari 3 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, bahkan ada yang 30 juta. Iming-imingnya mereka mendapatkan sebuah jabatan di kerajaan tersebut, lalu kemudian juga akan mendapatkan gaji yang cukup besar, dan dia menjanjikan bahwa keanggotaan di kerajaan ini akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari sekarang. Berapa banyak yang tertipu ini Pak? Menurut data yang kami terima, ini lebih dari 400 orang yang sudah bergabung di dalam keanggotaan kerajaan. Tetapi saksi-saksi yang sudah kita mintai keterangan, ini sudah berjumlah 17 orang. Ke 400 orang ini sudah menyetorkan uang semuanya atau bagaimana? Ya betul Mas Wahyu. Jadi mereka sudah menyetorkan uang, lalu kemudian mereka ini ada yang tidak mendapatkan jabatan. Dan mereka merasa tertipu. Ini buktinya kita sudah mendapatkan barang bukti berupa beberapa buku tabungan dari berbagai bank, dan di situ jumlahnya cukup besar. Nanti akan kita totalkan berapa jumlahnya yang sudah kita sita. Ya, Pak Iskandar, sebenarnya praktek Keraton Agung Sejagat ini sudah berapa lama? Kalau kita lihat dari tayangan-tayangan video yang sempat beredar di media sosial ini kan sudah bentuk fisik bangunannya sudah lengkap, ada atributnya segala macam. Sepertinya sudah lama ini Pak. Ya Mas Wahyu, jadi mereka ini sudah mendeklarasikan dari tahun 2018 sebenarnya. Tetapi itu mereka masih bentuknya diam-diam dan juga pengikutnya belum begitu banyak. Lalu pada akhir Desember 2019 kemarin, mereka ini sudah membuat satu batu prasasti yang dibuat nama di situ adalah Keraton Agung Sejagat. Lalu kemudian di tanggal 10 Januari kemarin, mereka sudah menunjukkan kirap kebudayaan. Artinya sudah menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa keraton ini sudah berdiri. Dan kemudian tanggal 12 Januari kemarin, mereka sudah menetapkan raja dan ratu, kemudian juga beberapa pejabat kementerian di bawahnya yang disebut 13 resi. Masyarakat sekitar mengetahui aktivitas itu sebagai apa Pak? Dari beberapa yang sudah kami mintai keterangan, ini masyarakat sebenarnya seluruhnya resah dengan keberadaan kerajaan ini. Mereka tinggal di situ sudah cukup lama, tetapi dengan kedatangan orang-orang yang tidak dikenal berkumpul di satu tempat, lalu kemudian di situ ada ritual, ada membakar kemenyan, kemudian nyanyi-nyanyi. Mereka semua warga di situ bingung, ini ada kegiatan apa. Lalu kemudian juga mereka takut dengan keberadaan orang-orang yang tidak dikenal ini datang ke desanya. Ini mereka khawatir terjadi sesuatu di desa itu. Jadi mayoritas adalah pendatang dari luar Pak ya, bukan warga di sekitar keraton ini ya? Iya, memang ada juga beberapa dari Purworejo, tetapi juga dari kabupaten lain juga ada, bahkan dari wilayah provinsi lain juga ada. Baik, Pak Iskandar, tahan sebentar, kami masih akan mencoba mendalami lagi apa sebenarnya modus-modus yang dilakukan. Menurut Anda tadi sudah ada setoran dari anggota sampai 30 juta rupiah. Ini dimanfaatkan untuk apa saja uang-uang yang sudah dikumpulkan ini? Sesaat lagi di Prime Time News, kita akan lanjutkan lagi perbincangan. Pak Iskandar, tadi sudah dipungut begitu Pak ya, ada iuran dengan nominal beragam sampai 30 juta rupiah. Kabarnya dimanfaatkan untuk apa saja Pak oleh Raja Toto Santoso ini? Ya, mereka sudah memperoleh uang yang cukup banyak. Ini mereka menjanjikan kepada anggotanya akan mendapatkan seragam lengkap
yang sudah kita lihat dari mulai topi, baju, celana, sepatu, bahkan keris dan pedang. Ini merupakan dari uang yang mereka setor. Lalu kemudian uang itu juga dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan ritual, kegiatan-kegiatan yang mereka sudah lakukan. Seperti kemarin mereka sudah melakukan kirap budaya. Ya. Iya, dapat dari mana saja Pak atribut-atribut ini Pak? Karena kalau dilihat ini seperti atribut kemiliteran gitu. Ya, mereka memesan sendiri, membuat sendiri. Bahkan beberapa kartu identitas yang sudah kita temukan itu juga mereka sudah mempunyai percetakan sendiri. Jadi semua dirancang seakan-akan itu benar. Bahkan kartu tanda keanggotaan PBB sekalipun juga yang mereka mengaku anggota PBB itu dibuat sendiri oleh mereka. Pak Iskandar, tadi Anda katakan ada aktivitas ritual. Informasi yang kami peroleh juga selain kirap tadi ada aktivitas ritual yang pernah dilakukan di kawasan Candi di Dieng di Wonosobo, Jawa Tengah, Pak. Itu bagaimana ceritanya bisa berkumpul di sana melakukan aktivitas? Apakah selama ini tidak diketahui? Ya, kegiatan ritual ini kalau awalnya mereka kan belum begitu besar dan masih tertutup. Lalu kemudian dari beberapa warga yang sudah kita tanyakan, ritual yang mereka lakukan itu ya mereka membakar kemenyan, kemudian ada sesajen, lalu kemudian mereka bernyanyi-nyanyi di malam hari. Nah, ini yang menyebabkan kekhawatiran warga terjadinya penyimpangan-penyimpangan di sini. Kalau dari informasi yang sudah dikorek dari penyidik, motif dari Raja Gadungan ini sebenarnya apa sih, Pak? Ya, motifnya sebenarnya mencari uang ya, mencari keuntungan. Karena semakin banyak orang yang mengikut dengan uang yang terkumpul ya mungkin yang tadinya dijanjikan akan mendapatkan gaji besar, terus kemudian mendapatkan kehidupan yang lebih layak, yang lebih bagus dari sekarang. Dan mereka juga mengancam kepada keanggotaannya yang tidak mau menyetorkan uang akan mendapatkan bencana malapetaka. Ditakut-takuti seperti itu ya Pak ya. Sudah diketahui belum ada aliran-aliran dana ini betul. kemana saja larinya Pak? Ya, untuk sementara ini masih kita dalami ya. Ada beberapa buku tabungan yang sedang akan didalami kemana saja dan beberapa jumlahnya. Yang jelas kita temukan ada puluhan buku-buku tabungan dari berbagai macam bank. Pak Iskandar, tadi saya lihat kalau dari gambar-gambar dari video saat gelar perkara tadi ada terlihat seperti senjata Pak. Apakah ini didapatkan diperoleh secara ilegal atau bagaimana? Ya, betul sekali Mas Wahyu. Jadi ada satu senjata airsoft gun dan ini sama sekali tidak ada izin. Senjata ini dimiliki oleh sang ratu, Ibu Fani itu. Nah, ini masih akan kita dalami dan ini juga bisa kita terapkan dengan undang-undang darurat. Hubungannya apa Pak dengan Toto Santoso ini? Si ratu ini? Ya, untuk sementara Fani ini tidak ada hubungan apa-apa. Kalau kita lihat keduanya KTP-nya berada di Jakarta, yang satu di Jakarta Barat, yang satu di Jakarta Selatan. Dan keduanya tidak ada hubungan suami istri. Pak Iskandar, apakah didalami juga ada kemungkinan gangguan-gangguan psikologis yang ada di diri dari Toto Santoso ini Pak? Ya, nantinya akan kita datangkan ahli psikologi juga akan melihat. Tetapi kalau kita lihat dari perencanaan yang cukup bagus, cukup matang dan sudah cukup lama begini, ya lalu masa kita katakan dia kurang normal. Tetapi ini tetap akan kita upayakan juga, kita datangkan lalu dimintain keterangannya dari psikologi. Baik, terima kasih Kabid Humas Polda Jawa Tengah. Barat, yang satu di Jakarta Selatan. Dan keduanya tidak ada hubungan suami istri. Pak Iskandar, apakah didalami juga ada kemungkinan gangguan-gangguan psikologis yang ada di diri dari Toto Santoso ini Pak? Ya, nantinya akan kita datangkan ahli psikologi juga akan melihat. Tetapi kalau kita lihat dari perencanaan yang cukup bagus, cukup matang dan sudah cukup lama begini,
Ya, lalu masa kita katakan dia kurang normal. Tetapi ini tetap akan kita upayakan juga